searching kedua, welcome back to my channel. Aku hari ini bakal melanjutkan edisi style guide aku. Nah kali ini style guide-nya sedikit berbeda karena aku mendatangkan bintang tamu dan juga aku pakai sepatu ya. Hari ini bikin style guide tentang how to style with Nike Paranoise X Peace Minus One. Oke, kita undang dulu bintang tamu kita kali ini adalah Oh, itu salah, ngadep sana. salah. Hello guys, I'm Quinn. Udah, gitu aja. Ya, kayak gitu. Jadi kamu kan mau ngapain? Jadi gue hari ini mau mencoba untuk dandanin Monique untuk bantu dia styling Paranoise-nya. Jadi Paranoise ini very versatile sih menurut gue karena warnanya itu basic banget, hitam dan putih. Jadi menurut gue sepatu ini walaupun dia sneakers tapi bakal masuk buat di stylingin dengan berbagai genre. Jadi gue udah coba siapin 3 look di sini yang akan emphasize hal-hal yang berbeda. Jadi bakal ada yang kayak agak streetwear sporty, bakal ada yang kayak lebih blazer. Kita langsung aja mendingan langsung. Oke, let's go. Oke, jadi di style yang pertama ini gue mau coba emphasize something yang kelihatannya relax. Itu kenapa gue pilihnya flanel, karena flanel itu basically bisa dipakai untuk kayak occasion apapun, terutama untuk yang casual. Jadi kalau misalkan kayak mau dipakai ke kampus bisa, mau dipakai jalan bisa. Nah di sini gue pakai flanel untuk emphasize itu. Jadi something yang relax, tapi di sini gue tetap coba kasih aksen stylishnya dengan cara ngasih permainan warna, yaitu dengan cara pakai topi warna kuning dan ada detail warna kuning juga di area pinggangnya, yaitu dengan pakai shoelace. Harusnya itu memang tali sepatu tapi di sini dijadiin buat aksen di pinggang, dipakainya kayak ban pinggang. Udah gitu kalau diperhatiin lagi di area kakinya itu juga gue pakein kaos kaki yang ada beberapa warna. Jadi ada warna sebenarnya basicnya putih tapi ada warna hijau, warna kuning sama warna merah. Nah warna kuningnya itu juga untuk nge-pair sama tali sepatunya dan juga sama topinya. Oke, jadi buat look yang kedua ini, gue mau bikin something yang very basic. Jadi warnanya overall itu kayak dari kepala sampai kaki semuanya hitam dan ada hint putihnya doang. Jadi pertama pakai bucket hat yang oversize, ini bucket hatnya GD PMO. Dan oh ya by the way memang look ini semuanya terinspirasi dari GD-nya sendiri ya, karena ini pakai barang-barang PMO dan juga pakai sweaternya yang super oversize, kegedean banget. Ini adalah customized sweater yang dia pakai pas lagi konser, yang di belakang ada tulisan CEO. Udah gitu pakai joggernya juga warna hitam, tapi di bagian sampingnya ada stripe warna putih. Joggernya sendiri, stripe warna putihnya itu tuh bener-bener nge-pair sama sepatu Paranoise, karena Paranoise sendiri itu kan warnanya hitam sama putih kan. Jadi bener-bener kayak nyambung gitu loh, desainnya seamless dari joggernya sampai ke sepatunya. Dan untuk tetap kasih kesan antara celana dan juga sepatunya biar tetap ada detail kecilnya, jadi pakai kaos kaki yang warnanya kuning sama merah. Lagi-lagi warna kuningnya itu buat nge-pair sama warna daisy-nya karena ada warna kuning di situ. Memang walaupun warna kuningnya nggak bener-bener sama. Dan ada warna merahnya juga untuk nge-pair sama si warna merah di ujung shoelace-nya Paranoise. Oke, untuk style yang ini, jadi gue mencoba untuk emphasize untuk nge-pair Paranoise sama something yang kelihatannya lebih rapih, yaitu pakai atasannya blazer dan juga pakai bawahannya itu rok. Nah, ini look yang ngasih unjuk kalau Paranoise itu adalah sepatu yang very versatile. Jadi bisa di-pairnya nggak harus dengan something yang sporty, karena kan memang AF1 itu sebenarnya arahnya lebih ke sepatu-sepatu yang ini ya, agak sporty dan straight banget gitu. Tapi ternyata cocok-cocok aja. Dan ini overall looknya lebih ke Jepang ya jadi kalau pakai rok. Nah, ini ada option kedua. Jadi kita bisa juga nge-pair si Paranoise ini pakai setelan blazer. Jadi ini gue pakein celananya yang memang satu setel dengan blazernya. Dan ini ukurannya bener-bener oversize, jadi celananya gombrong banget. Dan kalau yang dari tadi nih look yang pertama dan look yang kedua itu kan kita ngasih unjuk kaos kakinya. Dan jadi kayak ada jeda lah gitu antara sepatu sama celananya. Nah kalau yang kali ini sengaja banget celananya makanya yang kepanjangan gitu. Jadinya kayak bagian bawahnya memang numpuk. Nah ini ngasih unjuk satu style lagi lah yang berbeda dari style yang pertama sama kedua. Dan lihat seversatile itu dan bagus-bagus aja. Satu lagi poinnya adalah kalau misalkan ngikatnya pakai caranya si Paranoise, yaitu yang ikatannya di depan. Walaupun kalian punya celana itu numpuk sampai kepanjangan, tapi simpulnya tetap bisa kelihatan karena posisinya ada di depan. Jadi sekali lagi applause buat GD sih, mantap banget dia punya identity cara ngikatnya itu. Sudah selesai 3 style kita by Ronaldo Adrian. Betul. Nah untuk lo pribadi paling suka yang mana Mak? Style 1, 2, atau yang ketiga? Aku paling suka yang satu. Paling suka yang ke satu yang adalah pakai flanel ya? Ya. Kenapa tuh yang itu? Karena lebih casual, terus lebih santai aja gitu, kayak buat kemana-mana tapi Mana aja tetap bisa. keren.
tetap keren. Mau kayak jalan bisa, mau ngampus juga bisa. Or even kalau yang kantornya santai juga bisa dipakai kantor kali ya. Pakai kantor itu. Betul. Ya kan? Ya, kalau kalian suka look yang mana? Kasih di komen bawah, oke? Look 1, 2, atau 3. Tiganya pun boleh yang A atau yang B Ya, gitu ya. yang Yang rok pakai atau rok yang atau yang pakai celana. Ya segitu aja, thank you so much kok. Thank you juga sudah mau aku didandanin hari ini. Sip, thank you juga udah mau didandanin, mau jadi korban gue. Ini aku bener-bener pasrah di apa yang dia. Pasrah di apa yang dia. Oke, see you in next video. Annyeong.